Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, di sini saya bermaksud untuk meresensi salah satu buku hadis sebagai tugas mata kuliah studi Al-Quran dan hadis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Baik, di sini saya mengambil buku karya dari Profesor Dr. Haji M. Almarhumah MPD. Beliau merupakan seorang guru besar bidang ilmu hadis di UIN Sunan Kalijaga dengan judul Takhrij Hadis-Hadis Tarbawi. Seperti ini bukunya, teman-teman. Oke. Penerbit yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2013, ya. Terdiri dari 202 halaman dengan ukuran 16 kali 23 cm. Tidak terlalu tebal, ringan, tetapi bisa kita katakan buku ini cukup lengkap dalam membahas takhrij hadis-hadis tarbawi. Buku ini juga dilengkapi kurikulum vitae dari penulis. Jadi teman-teman nanti bisa melihat profil penulis, ya, dengan lengkap, ya, yaitu Profesor Dr. Haji M. Almarhumah MPD. Buku ini membahas 15 tema hadis, ya. Yang pertama, hadis tentang ilmu. Kedua, hadis tentang iman. Ketiga, hadis tentang amal. Keempat, hadis tentang istiqomah. Kelima, hadis tentang ikhlas. Keenam, hadis tentang kerja keras. Ketujuh, hadis tentang dermawan. Kedelapan, hadis tentang kebahagiaan. Kesembilan, hadis tentang larangan korupsi. Kesepuluh, hadis tentang riya. Kesebelas, hadis tentang kikir. Ke-12, hadis tentang kebersihan. 13, hadis tentang kelestarian lingkungan. Ke-14, hadis tentang kepedulian sosial. 15, terakhir, yaitu hadis tentang metode mengajar. Cukup lengkap, bukan? Baik, dalam buku ini nanti, ya, jadi disajikan terlebih dahulu satu hadis terkait, kemudian ditakhrij oleh riwayat-riwayat, kemudian dijelaskan hadis tersebut. Setelah itu, ya, dibahas juga poin-poin, ya, tema yang berkaitan dengan hadis tersebut. Baik, kita contohkan, saya contohkan, ya. Kita ambil yang pertama. Di sini hadis tentang ilmu, ya. Disajikan hadis tentang Sunan Tirmidzi nomor 2570 tentang ilmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Usamah an al-A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan illal jannah. Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami, Abu Samah telah menceritakan kepada kami dari Al-A'mashi, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberinya kemudahan dalam menempuh jalan ke surga, ya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2570, ya. Hadis tersebut ditakhrij yang pertama yaitu hadis riwayat Muslim nomor 4867, kedua hadis riwayat Ad-Darimi nomor 348, ketiga hadis riwayat Abu Daud nomor 1343. Keempat,
hadis riwayat Ibnu Majah nomor 221. Kelima, hadis riwayat Ahmad nomor 7118 dan 7601. Ya, kemudian setelah itu di sini ya dibahas terkait hadis tersebut ya. Kalau di sini ya hadis tersebut berbicara tentang keutamaan orang menuntut ilmu. Ya. Kata tariqon ya suatu jalan bisa berarti denotasi atau konotasi. Ya. Denotasi dalam artian kita benar-benar melakukan suatu perjalanan untuk menuntut ilmu. Ya, sedangkan konotasi maknawi dalam artian menuntut ilmu bagaimanapun jalan atau caranya bagi mereka yang menuntut ilmu, Allah menjanjikan kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga. Barulah setelah itu dalam buku ini dijelaskan setiap poin ya, yang berkaitan dengan hadis tersebut ya. Yang pertama poin A di sini yaitu kewajiban menuntut ilmu. Kemudian ya disajikan ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah itu baru hadis-hadis terkait. Yang poin B kemudian membahas terkait keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Dan yang C yaitu membahas terkait cara mendapatkan ilmu. Dan poin D atau terakhir membahas terkait transfer atau mengamalkan ilmu. Nah, itu sebagai contoh ya pembahasan tema hadis yang pertama yaitu hadis tentang ilmu. Baik, mungkin akan lebih memudahkan bagi para pembaca ya jika buku ini dilengkapi dengan pengantar ya pengertian dari takhrij hadis. Ya. Juga dalam buku ini masih terdapat beberapa kesalahan cetak atau penulisan hadis, ya. Mungkin karena kesalahan cetaknya. Ya. Lalu bisa kita katakan untuk kelebihan buku ini adalah cukup lengkap, ya, terkait pembahasan takhrij hadis-hadis tarbawi seperti itu. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu aja sebagai resensi ya, buku takhrij hadis-hadis tarbawi sebagai tugas mata kuliah studi Al-Quran dan hadis. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.